Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dengan izin Allah kita sama-sama mengkaji, belajar. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita insyaallah ialah menerangkan tentang bahayanya lisan. Lisan ini adalah pemberian dari Allah. Lidah kita ini adalah pemberian dari Allah. Anggota yang kita miliki dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah pemberian dari Allah. Dan itu semua tanpa kita minta. Subhanallah, Allah berikan. Ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berapa banyak ya kita masih belum bisa, ya kita ini, saya bilang kita termasuk saya, berarti belum bisa menjaga yang namanya lidah atau lisan. Kenapa? Karena lidah kita ini terkadang ucapan dan apa yang ada dalam hati berbeda. Mudah-mudahan kita bisa merubahnya, betul-betul apa yang kita ucapkan itu betul-betul benar dan betul-betul lillahi ta'ala. Dan lisan ini, lidah ini, Masya Allah ya, gara-gara lisan banyak yang menjadi menjadi sedih karena ucapannya yang begitu kasar sehingga orang yang mendengarkannya menjadi sedih. Seperti orang tua kepada anaknya memberikan masukan tapi tidak secara baik-baik, akhirnya anaknya menjadi sedih dan sehingga bukannya menjadi nurut bahkan menjadi membangkang. Ini akibat dari lisan kita menyampaikannya kurang pas. Ternyata walaupun kita sebagai orang tua memberikan nasihat kepada anak kita, kita harus tetap sesuai yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam Al-Quran, lemah lembutlah kepada mereka, lintalahum walau kunta faddan qalidal qalbi, lemah lembutlah kepada mereka jika kalian bersikeras kepada mereka maka mereka akan menjauhi kalian. Nah, ini di sini sudah jelas ya. Walaupun kita sebagai orang tuanya, tetap ya, ketika kita memberikan masukan atau nasihat kepada anak kita sendiri, ketika kita melanggar aturan Allah, anak itu bukannya nurut atau mendekat, malah dia menjauh. Karena dari kitanya sendiri tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kalau mau memberikan nasihat, memberikan gambaran kepada anak kita, saudara kita, berbicaralah dengan baik. Baik-baik itu bicaranya. Jangan sampai bukannya baik-baik bicaranya malah yang didahulukan marah-marah. Akhirnya anak tersebut tidak bukannya mendengarkan apa yang disampaikan, yang ada malah menjauhi orang tuanya. Ini terjadi banyak. Jadi kesalahannya itu bukan dari fatal dari anaknya sendiri. Terkadang emang kitanya sebagai orang tua belum memahami perintah Allah itu, bagaimana kita harus menyampaikan dengan baik, seperti itu. Dan kalau misalkan kita tidak baik, malah mereka akan menjauhi diri kita. Dan kebanyakan seperti itu. Nah, jadi jalan keluarnya, coba
kita berubah menyampaikan dengan baik, diskusi, bicarakan. Misalkan anaknya malas sekolah atau malas belajar, kenapa nak kok kelihatannya hari-hari ini, seminggu ini kok jarang berangkat ke pengajian, jarang ikut atau jarang nggak ke sekolah, kenapa? Nanti tuh anak nanya, tuh anak itu jawab dan dia pun enak, merasa nyaman, akhirnya terbuka. Iya pak, di sekolah atau di pengajian ada yang ini, ada yang itu, ada yang jahil pak. Terbuka, akhirnya ketahuan, oh itu masalahnya, pantesan. Akhirnya kita bisa menyelesaikan, akhirnya ketemulah jalan keluarnya. Akhirnya anak itu dekat dengan kita dan masalahnya pun terselesaikan. Coba kalau kita langsung main apa tuh? Main marah-marah. Kenapa kamu gak sekolah? Kenapa kamu gak ngaji? Pokoknya kamu harus ngaji. Akhirnya si anak di sekolah banyak yang iseng, di rumah orang tuanya gak bisa mengerti, akhirnya kaburlah dari rumah. Nah ini banyak sekali. Maka dengan lewat Wadi FM ini mudah-mudahan ya kita bisa merubah. Karena Allah, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa merubah lisan kita ini bagaimana bicara kepada anak ya. Tadi seperti tadi saya gambarkan, juga kepada istri ya. Ya, kepada istri juga nih kadang-kadang Masya Allah ya. Bicara dengan baiklah, bicara dengan baik, lemah lembut. Toh ibadah itu bukan sholat aja. Ibadah itu bukan puasa aja. Ketika kita bicara dengan baik dan sopan, itu dicatat ibadah di mata Allah. Kok bisa? Iya. Karena kita kalau berbicara kepada pasangan baik dan itu lillahi ta'ala, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi ya, lihat contoh Nabi Muhammad bagaimana bicara lemah lembut Nabi Muhammad. Nah ketika kita mengamalkan, otomatis itu bukan hal yang biasa, tapi justru di mata Allah itu menjadi amal soleh untuk kita ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang maknanya kurang lebih, ketika seseorang berakhlak ini lebih baik loh, Masya Allah, lebih baik daripada orang yang sholat semalaman, lebih baik daripada orang yang berpuasa di siang hari, Masya Allah, ketika dia mau bicara dengan baik. Artinya bicara ya santai aja sama istri ya, atau sama suami, sama pasangan kita lah ya, sama pasangan kita bicara. Jadi kalau ada masalah itu jangan langsung emosi, tapi dibicarakan terlebih dahulu. Di foto apa, di HP-nya, di HP pasangannya ada, di HP suami ada apa nih? Ada foto cewek nih Kang. Langsung marah-marah. Kalau marah-marah yang ada apa? Suami nambah marah. Coba didiskusikan terlebih dahulu, bicara dengan baik karena mengikuti Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Qur'an, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diskusikan terlebih dahulu. Ayah ini biasa aja. Kenapa Neng? Mau nanya nih ya, ini cewek cantik banget ya, siapa ya? Gitu aja. Oh itu apa namanya, ayah kan lagi belanja ini, belanja gamis buat jualan. Oh itu bagus ya. Masya Allah, mau beli gak bajunya? Udah ditawarin baju jadinya sama suami. Ya gak? Coba kalau awalnya marah-marah, nggak dapat baju dong. Dengan begitu ternyata suaminya mau jualan baju, ternyata jualan baju gamis. Oh ini ternyata cewek cantik gini adalah modelnya ternyata gitu. Coba kalau dari awal langsung tajam bicaranya, langsung pedas, nggak bakal dikasih tahu. Yang ada malah diomelin lagi nanti sama suami, seperti itu. Dan kebanyakan kita nih begitu. Nah, lewat Wadi FM ini kita ayo sama-sama merubah sifat kita yang
emosionalnya tinggi, kita ubah dengan dengan bicara yang baik. Karena bahaya lisan ini, Masya Allah, di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat An-Nahl 105 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzibun. Ya. Bahaya apalagi kita berdusta ya. Ketika kita berdusta, bukan hanya bicaranya kasar, dan ini bicara berdusta nih bicaranya, parah lagi sudah. Disebutnya tadi apa? La yu'minuna bi ayatillah. Disebutnya tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Bicaranya bohong terus. Ini bahaya sekali. Ketika kita bicara bohong, sama aja melaknat melaknat diri sendiri. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis, wa qala alaihi salatu wassalam, man arada an yal'ana nafsahu falyakdzib. Siapa orang yang mau melaknat dirinya sendiri, bohong aja udah. Ngibul aja udah. Bohong udah. Sama aja melaknat diri dia sendiri. Kalau Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengatakan dalam kitab Al-Atiyah Al-Haniyah, beliau menyampaikan orang yang bohong itu dengan lisannya dia berbohong, maka sama saja dia mencurat-coret mukanya sendiri. Ini bahaya lisan. Dan terjadi sekali di masyarakat kita. Banyak yang bohong. Dan kalau sudah bohong, itu akan menjerumuskan kepada perbuatan dosa. Ya, berbohong nih. Itu dari mana tuh? Oh enggak, ini ada aja. Ini punya saya, padahal punya orang. Berbohong. Satu, dia berbohong. Nanti kedua kalinya apa? Kesananya dia akan melakukan dosa yang lain. Nambah lagi dosa lagi yang lain. Nambah lagi dosa yang lain. Kalau sudah berbohong, pasti akan terjerumus kepada perbuatan dosa. Dan kalau sudah melakukan dosa, dia akan terjerumus kepada perbuatan kepada api neraka. Terus-terusan dia berbohong, membiasakan. Ini dibiasain, bohong itu jadi biasa. Kalau nggak bohong nggak seru gitu. Kalau nggak bohong itu nggak enak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat dirinya itu pembohong, pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis dijelaskan seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalul abdu yakdzibu wa yataharril kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini berbahaya lisan itu ada di mana tuh tadi? Ketika kita berbicara kasar dan juga berbicaranya bohong. Terus ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, apakah orang yang beriman itu berbohong?" Ditanya, apa jawab Nabi? Pagala la, orang yang beriman tuh nggak berbohong. Masya Allah, ini bukan Muslim ya. Kalau Muslim tuh umum, Kang. Kalau Muslim umum. Ini beriman. Beriman ini nggak semua orang yang Muslim beriman. Tapi kalau udah mukmin, kalau udah beriman pasti Muslim dia. Tingkatannya lebih tinggi. Maka jangan heran kalau ada orang Islam nggak sholat, emang Islam, cuma nggak beriman dia gitu. Ini kalau udah beriman pasti Muslim. Kalau Muslim belum tentu beriman. Apakah orang yang beriman itu bohong? Jawab Nabi apa? Tidak. Tidak berbohong orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbohong itu orang yang apa katanya? Orang yang berbohong itu kata Nabi apa?
mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kita termasuk naudzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kajian Wadi FM ini. Mudah-mudahan sifat kita berubah ya. Kalau ada masalah, coba bicarakan dengan baik-baik, dengan musyawarah terlebih dahulu, musyawarah. Dan maafkanlah orang lain. Bicarakan dengan baik-baik, kemudian musyawarahkan, maafkan orang lain, kesalahan orang lain, dan kita akui kalau kita yang salah, kita akui kita yang salah. Maafkan orang lain juga, seperti itu. Dan bermusyawarah dengan mereka, baik dengan anak, baik dengan istri, baik dengan saudara atau dengan tetangga dan lain sebagainya. Perlu kita dahulukan adalah berbicara dengan baik dan musyawarah. Mudah-mudahan sore hari ini kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.